Baik, menurut saya jika dimulai dari skala 10 sampai 100, kerukunan umat beragama di Indonesia itu masih mencapai skala 20. Karena masih banyak berapa tindakan rasis, apalagi yang di luar kota itu atau memiliki partai agama yang masih belum toleransi antara umat beragama. Kemudian bagaimana khususnya di agama Katolik mungkin ya karena kita tidak di mayoritas di negara Indonesia ini masih banyak mungkin kesenjangan di antara umat mayoritas atau umat yang lainnya, tapi ya semoga bisa jadi lebih baik ke depan. Di agama Katolik tentu saja diajarkan bagaimana cara kita mengasihi sesama, menyayangi sesama, dan bahkan ditekankan untuk mengasihi musuh kita. Artinya ada juga diajarkan sama kami, kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi sangat ditekankan bagi kami yang umat beragama Katolik itu saling mengasihi sesama sehingga terjadi sebuah toleransi antara umat beragama. Menurut saya untuk menciptakan iman yang harmonis itu balik lagi tentang toleransi. Jadi kita hidup di Indonesia ini dengan berbagai suku, budaya, ras, agama. Sehingga ketika kita menyadari perbedaan itu, adanya kita tenggang rasa dan saling menghargai satu sama lain, maka kehidupan lingkungan yang harmonis itu bisa tercipta dengan toleransi umat beragama, dengan kita bisa saling menghargai satu sama lain. Balik lagi dengan tentang kita yang toleransi tadi, ketika masing-masing agama, masing-masing percayaan mempunyai kepercayaannya masing-masing, kita harus saling menghargai. Bagaimana cara mereka beribadah, bagaimana cara mereka memiliki keyakinan, apa yang mereka sembah dan apa yang mereka percayai itu balik ke hak privasi masing-masing. Dan kita sebagai umat beragama mungkin bisa saling mentolerir satu sama lain supaya tidak terjadi pergesekan satu sama lain. Mungkin peran pemerintah bagi kita warga yang beragama ini lebih ditekankan lagi regulasinya, dan mungkin juga ya sejauh ini mungkin sudah cukup baik, tapi mungkin bisa diperbaiki lagi regulasinya bagaimana kita menggunakan umat beragama, karena mungkin masih bisa kita tengok berita di luar sana masih banyak hal-hal yang mungkin masih belum sesuai dengan toleransi antar umat beragama. Ya bisa diberikan lagi regulasi yang lebih baik lagi untuk bagaimana supaya bagaimana supaya toleransi itu antar umat beragama lebih ditekankan, dan mungkin bisa diberikan edukatif dari pemerintah ke masyarakat untuk bisa saling toleransi, dan juga sudah banyak disebarkan di media sosial. Mungkin akhir-akhir ini hal-hal yang mengajarkan tentang toleransi. Skalanya 10 sampai 100, jujur aja masih 5. Karena kebetulan beragama Indonesia itu masih sebatas air. Karena nyatanya sampai sekarang kita lihat tidak semua agama memperoleh keadilan di dalam berdoa, mendirikan rumah ibadah, dan berbagai kegiatan yang sebenarnya tidak perlu dijamin. Sehingga sebenarnya Indonesia kerukunan agama di Indonesia belum berjalan dengan baik, belum berjalan dengan keadilan, dan berjalan dalam segi persamaan. Karena nyatanya masih banyak saudara kita yang mengalami diskriminasi, diganggu, bahkan terpukul. Agama apapun yang mengatakan dari Tuhan, artinya kita juga menjadi pribadi-pribadi yang Tuhan. Maksudnya apa? Menyebarkan kasih. Kalau kita berarti kita anak Tuhan berarti apa? Seperti Tuhan. Tuhan yang tidak pernah membenci orang, mengasihi. Tapi kalau kita mengatakan bertuhan, tapi membenci bahkan menyakiti orang, kita bukan bertuhan. Tapi namanya berhantu. Karena hantu tidak suka kedamaian. Kalau ada pertama komunikasi yang jujur, maksudnya komunikasi yang lebih pertama-tama kita menghargai agama orang lain. Kita menghargai dan kemudian kita komunikasi dengan jujur. Jangan hanya sebatas ngomong, tapi tindakan kita berbeda. Sederhana sekali kalau kita beragama, mau menciptakan kerukunan, mari berkunjung ke rumah agama yang lain. Kita lihat apa yang besar. Sehingga kita juga tidak menghakimi mereka mengatakan agamanya begini. Paling tidak belum pernah mengunjungi mereka, belum pernah berkomunikasi dengan mereka. Maka kita duduk bersama, cerita komunikasi dari hati ke hati, dengan dari kiat kerukunan agama yang terjadi. Ya, saya rasa juga sama seperti yang dibawakan oleh tempat itu, harus ada komunikasi yang jujur. Tak ada komunikasi dalam sederhananya tindakannya. Jadi ketika kita melakukan tindakan, jangan kita melakukan kasih itu kepada sesama kita katakan kemanusiaan, tapi hanya kebatas agama tertentu. Maka ketika agama yang lain siapapun yang mengalami kebencian, mengalami yang tidak adil, siapapun kita tolak. Jadi jangan katakan kemanusiaan hanya kepada agama saya dan agama yang dulu. Tapi harus agama saya itu telah melalui agama saya, kemudian ke agama. Sehingga apa? Komunikasi, kasih itu menyebar. Karena kalau kasih yang putus itu akan menyebar kemana-mana. Tapi kalau kasih yang sempit itu masih batas saya dan agama saya. Maka dari situ sekarang kita lihat bagaimana belum terjadi komunikasi kebetulan. Kenapa? Karena masih ada egosentrisnya yang sama di agama bahkan di sendiri.
Ini komunikasi disertai dengan rahasia luas yang tidak pandang orang lain karena agama, tapi karena dia manusia. Ya, sesama manusia. Oke, pertanyaan selanjutnya dari ciptakan keadilan bagi semua agama. Maksudnya apa? Tidak boleh terpilih, tidak boleh pilih, karena kasih tidak pernah pilih-pilih, mengasihi semua. Makanya ada ucapan sederhana mengatakan, apa yang ingin dilakukan orang lain itu ada, lakukanlah juga kepada mereka. Apa yang tidak ingin dilakukan orang kepadamu, jangan lakukan kepada orang lain. Itu menurut Mas. Dengan demikian akan tercipta persaudara sejati. Maka buat Indonesia, kalau kita adil semua, kita pergi kemanapun, kita lihat orang lain beragam berdoa, kita akan sedang. Kalau kita juga beragam, kita lihat agama lain tuh, mereka berdoa, kita juga segan dan menghargai mereka, bukan menunjang semua ini. Karena kita semua mengingat, semua bertuhan, dan kalau bertuhan pakai tadi Allah, kita juga mengamalkan itu. Tapi kalau mengatakan bertuhan, tapi melakukan kekerasan, diskriminasi, itu bukan bertuhan, tapi berhantu. Ya, karena hantu tidak suka kedamaian. Pendapat saya dari skala status itu mungkin kerukunan iman beragama di Indonesia itu 80 ya. Karena dari yang saya lihat juga, kebetulan kami juga ada yang namanya acara besar, namanya acara Namaratri. Nah, itu tuh gimana acara kami itu keluar, diarah-arah pakai badi namanya, kayak kereta kencana. Nah, itu tuh agama lain juga ikut turut merayakannya, seperti mereka ada membagikan makanan atau susu. Dan bahkan kalau misalnya ada umat yang tidak sengaja membuang sampah, penduduk sekitar itu walaupun berbeda agama, mereka juga ikut berbagi bersedekah. Dan juga kebetulan juga dari teman saya itu dari berbeda-beda agama itu saling menghargai, seperti kayak jika ada yang sedang sholat, mereka tidak berbuat bising atau membuat itu. Dan juga ada yang beribadah di gereja, dan di gereja mereka juga beda memiliki. Oke, Bang, berarti cukup baik ya, Pak ya? Iya, oke, itu. Menurut pendapat saya, kerukunan umat beragama itu bisa diajarkan melalui beberapa konsep. Salah satu konsepnya adalah Trikta Karana yang mengajarkan 3 umum dasar seperti parianangan, hubungan harmonis antara manusia dan Tuhan, atau yang sering kami sebut itu saling dewasa. Yang kedua itu pawongan, hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia tanpa memandang perbedaan. Yang ketiga, palimahan, hubungan yang harmonis antara manusia dan lingkungan. Lalu ada konsep lain yang namanya itu Vasudewa Kutumbakam. Seluruh dunia adalah satu keluarga, yang dimana itu saling menghargai dan juga saling menghormati. Lalu konsep lainnya itu adalah Dharma, ajaran tentang kebenaran, kewajiban moral dan etika yang menjaga ketertiban dan harmoni di dunia ini. Oke, menurut saya yang beragama itu mungkin bisa, yang khususnya agama Hindu bisa menerapkan ajaran transformasi, yang dimana itu adalah engkau adalah aku, yang dimana kita tahu bahwasannya pada dasarnya manusia itu juga tidak memiliki perbedaan yang mendasar. Jadi kita ini sebenarnya dasarnya semua sama, dan diharapkan juga kita itu saling menghargai dan saling menghormati. Mungkin dengan begitu bisa menciptakan lingkungan yang rukun dan juga damai. Mungkin dengan cara saling menghargai dan saling menghormati ya, karena kita hidup di dunia ini juga tidak bisa sendiri, dan memerlukan orang lain. Begitu juga dengan orang lain, dan betul mungkin bisa saling menolong agar terciptanya hubungan dan kehidupan yang harmoni dan damai ini. Oke, menurut pendapat saya mungkin pemerintah bisa membuat acara seperti seminar atau mediasi melalui media sosial yang menyebarkan pengetahuan tentang agama, agar ilmu pengetahuan agama ini dapat disampaikan ke semua masyarakat Indonesia yang beragama. Nah, dari yang kita tahu juga, untuk sekarang itu kita tahu ada namanya itu FKUB, yang mana itu Forum Kerukunan Umat Beragama, dan mereka itu, saya pernah mengikuti kegiatan itu 2 kali ya. Mereka itu membuat seminar beserta guru. Nah, jadi pesertanya itu dari beberapa orang yang berbeda-beda agama. Ada yang dari anak pelayanan seperti anak pelayanan gereja, Will, atau juga di agama lainnya. Nah, mereka undang beberapa orang yang berbeda dengan agama yang berbeda. Nah, itu tuh mereka ditentukan suatu tempat di jam 7 pagi itu sampai jam 12 mereka melakukan seminar. Ini mana untuk memberikan pengetahuan tentang agama, toleransi, bagaimana saling menghormati dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Nah, itu dari pagi sampai jam 12 mereka melakukan seminar. Nah, setelah itu ada jam makan siang. Setelah jam makan siang, dari jam 1 sampai sore itu mereka melakukan ombun atau kegiatan bermain bersama, yang dimana kami itu harus membentuk kelompok dengan berbeda-beda agama. Nah, dimana itu untuk melatih persatuan kami yang antara berbeda agama itu. Nah, itu menurut pendapat saya mungkin itu juga salah satu peran dari pemerintah atau mungkin dari organisasi FKUB.
Baik, kalau misalnya kita ditanya soal kerukunan kita secara nasional, saya rasa kita patut bersyukur. Indonesia itu unik. Dengan ribuan pulau dan ratusan bahasa, kita masih bisa duduk bersama di warung kopi tanpa meributkan cara ibadah masing-masing. Jika harus memberi angka, saya akan memberi 85 dari 100. Angka ini menunjukkan bahwa kita sudah sangat dewasa dalam bangsa, meski memang masih ada pekerjaan rumah di sana sini, terutama saat media sosial sedang panas-panasnya. Secara pribadi, hubungan saya dengan teman-teman Nasrani, Hindu, Buddha, maupun Konghucu sangat hangat. Kami sering berbagi makanan saat hari raya atau sekadar diskusi santai tentang kehidupan. Perbedaan itu justru membuat hidup kami lebih berwarna. Dalam agama saya, Islam, kerukunan itu bukan cuma anjuran, tetapi prinsip hidup. Kami punya konsep, lakum dinukum waliyadin, yaitu artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Artinya, kita menghargai perbedaan keyakinan tanpa harus mempercampur adukannya. Nabi Muhammad SAW sendiri memberi teladan saat memimpin Madinah melalui Piagam Madinah, di mana semua penduduk agama dilindungi dan punya hak yang sama. Jadi, menjadi muslim yang baik berarti juga menjadi tetangga yang baik dan penuh kasih sayang bagi siapa saja di sekitarnya. Kuncinya sederhana, jangan jadi orang asing di lingkungan sendiri. Kita perlu sering-sering keluar rumah, menyapa tetangga, dan ikut dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti atau ronda malam. Itu contohnya, saat ada tetangga yang kesulitan, jangan tanya agamanya dulu. Langsung bantu saja. Yang kedua, ketika kita sudah punya ikatan emosional yang kuat secara personal, perbedaan agama tidak akan menjadi tembok, melainkan jembatan untuk saling melengkapi. Nah, menurut saya, dunia ini akan lebih jauh lebih tenang kalau kita berhenti merasa paling benar sambil merendahkan orang lain. Kita semua ini satu kapal sebagai manusia. Setiap umat beragama seharusnya fokus pada pesan cinta kasih yang ada di tiap ajaran mereka. Mari kita berkompetisi dalam hal kebaikan. Siapa yang paling bermanfaat bagi alam semesta, siapa yang paling peduli pada kemiskinan, dan siapa yang paling menjaga perdamaian. Baik, menurut saya, pemerintah itu ibarat orang tua dalam sebuah keluarga besar. Adil dengan adil, jangan sampai terkesan pilih kasih. Semua warga negara, mau agamanya besar ataupun kecil, harus merasa aman saat beribadah. Dan juga pemerintah harus membuat pendidikan karakter bagi anak-anak. Bagi anak-anak SD, bahwa berbeda itu keren dan normal. Dan juga pemerintah harus menindak tegas provokator. Jika ada pihak yang sengaja membenturkan agama untuk kepentingan politik, pemerintah harus tegas demi menjaga kedamaian kita semua. Menurut saya, secara keseluruhan, Indonesia adalah contoh luar biasa bagi dunia dalam hal toleransi melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dari skala 10 sampai 100, saya akan memberikan nilai 80. Mengapa? Secara fundamental, masyarakat kita memiliki media sosial yang kuat untuk hidup berdampingan. Namun nilai ini belum mencapai 100 karena masih ada tantangan-tantangan lainnya seperti beberapa orang yang masih fanatik. Dalam ajaran Kristen, kerukunan bukanlah sebuah pilihan, melainkan perintah Tuhan. Sesuatu utamanya adalah satu, kasihilah sesamamu. Yesus mengajarkan hukum yang terutama, yaitu mengasihi Tuhan dalam mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Ayat itu tertulis dalam Matius 22 ayat 39. Sesama di sini tidak dibatasi oleh agama atau suci. Kisah orang Samaria yang berhasil. Perumpamaan ini mengajarkan bahwa menolong orang lain tidak boleh memandang latar belakang dan keyakinannya. Sehingga hidup dalam perdamaian. Alkitab mencatat, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, yang tertulis dalam Roma 12 ayat 18. Ini menekankan peran aktif kita dalam mengusahakan perdamaian. Untuk menciptakan suasana harmonis di lingkungan yang beradab, kita mengedepankan modernisasi beragama melalui langkah praktis. Satu, dialog kehidupan. Bukan sekadar debat teologi, tetapi dialog dalam keseharian. Misalnya saling berbagi kerja bakti atau menjemput tetangga yang sedang sakit walaupun berbeda agama. Dua, menghargai perbedaan atau toleransi positif. Tidak hanya membiarkan orang lain beribadah, tapi juga menghormati pada saat hari-hari besar dan tidak memaksakan keyakinan kita kepada mereka. Ketiga, menghindari stereotip atau berhenti pada label negatif pada kelompok tertentu dan mulailah melihat karakter individu.